Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa lagi dengan kami Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini kami mendatangkan narasumber dari KUA Kecamatan Taman, yaitu Ustadz Haji Ainul Yakin. Jangan lupa untuk subscribe, bisa melalui Facebook, Instagram, TikTok, melalui pokjalu.sidoarjo. Untuk tema kali ini kami akan mengetengahkan, yaitu ikhlas atau syukur. Mohon kepada narasumber untuk memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan syukur itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, amma ba'du. Pendengar, pencinta Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang berbahagia, sesuai dengan tema bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Apa sih syukur itu? Dalam Al-Quran sudah jelas, surat Ar-Ra'd ayat 7, wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi barang siapa yang benar-benar bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah, dan ketika syukurnya hilang, maka azabnya sangat pedih. Ada sebuah kisah. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab ketika hendak keluar dari Masjid Nabawi, mendengar doa sahabatnya, Allahumma ja'alni minal qalili, ya Allah, jadikanlah hambaku ini golongan yang sedikit. Mendengar doa tersebut, Sayyidina Umar terkejut. Kenapa sahabatku ini kok kepingin dijadikan golongan yang sedikit? Lalu sahabat menjawab, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Mendengar jawaban tersebut, Sayyidina Umar termangu lalu berkata, betul sahabat, memang saat ini sangat sedikit sekali hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pergi. Seperti yang kita ketahui ya Ustaz, di wilayah kita itu biasanya syukur itu dengan memberikan atau bacaan-bacaan lah. Apakah itu juga termasuk dengan syukur yang sebenarnya? Mengetahui syukur, kadang orang punya rezeki banyak, bersyukur, beli sepeda baru, bersyukur, banjaan, itu juga masuk dalam kategori bersyukur. Cuman yang saya maksud di sini dalam arti yang sebenarnya, bersyukur itu sangat sedikit. Bahkan dalam kitab Syukri Imam Abid Dunya itu syukur itu dibagi menjadi 3. As-syukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua as-syukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Dan yang terakhir as-syukru bil jawarihi au bil a'mal, Berarti yang kebanyakan di lingkungan kita, syukur
dengan mengucapkan alhamdulillah itu yang dengan lisan ya. Itu yang dengan lisan. Nah, itu yang paling ringan, paling mudah ya. Dengan lisan. Dan yang ketiga tadi bil jawari au bil a'mal. Jadi syukur dengan segenap anggota badan. Seperti apa? Kita diwajibkan oleh Allah 5 kali sehari melaksanakan sholat. Itu juga ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena syukur dengan hati, dengan lisan. Nah, yang terakhir mendayagunakan segenap anggota badan. Yang dimaksud di sini apa? Ketika kita dapat perintah Allah untuk melaksanakan sholat, nah kita harus waya sholat, ya sholat Allah Akbar, hati kita, lidah kita, badan kita. Saat ini kan kadang-kadang sholat sendiri pun, misalkan duhur, wah waktunya sih suwe, ya, ngangkat tangannya juga susah. Ya, waktunya masih lama. Duhur waktunya kan lama toh. Oh duhur sampai jam 3, nanti aja jam 1. Lah berarti kita kan nggak bersyukur kalau melihat ayat sahabat tadi kan seperti itu. Berarti syukur itu tidak hanya ketika kita menerima rezeki, ya, ketika kita gajian, ketika kita mendapatkan tunjangan, tidak seperti itu saja. Ya, tidak. Kepada Allah pun kita juga harus bersyukur. Ya bersyukur dalam arti apa? Diberi kesehatan, waktunya sholat ya sholat. Itu kalau masuk kategori yang sebenarnya. Ya memang masyarakat kita ketika ada patukin, kita panjaan, ini kan sudah cari semua. Iya, kayak teman-teman semuanya ini ya, karena patukin. Makanya Pak Umar itu juga rambutnya baru karena tukinnya udah cair langsung potong. Itu sebagai bentuk rasa syukur kan? Iya, karena untuk merapikan diri menghadap Allah. Kan tujuannya kan situ, yang sebenarnya kan. Iya. Kan makna syukur yang sebenarnya. Ya nggak tahu lagi kalau kita di lisan syukur, ketika dikasih tukin kak mudur-mudur, alhamdulillah sih sahabat. Tapi dalam hati berundel, kak berundel ngomong nganjuk. Wah, itu yang parah lagi. Kan nggak beda. Jadi antara lisan dan hati kan nggak sama. Di luar alhamdulillah, di dalam innalillah kan itu. Makanya harus satu, hati, lisan dan badan kita juga harus satu. Makanya kalau memang ingin bersyukur ya harus seperti itu. Kembali di awal, Pak Ustadz tadi menjelaskan kepada kita terkait barang siapa yang tidak bersyukur maka azabku akan sangat pedih. Itu gimana? Saya kok kurang paham sih yang dimaksud dengan kata-kata seperti itu. Kan saya sudah bilang, jadi di awal tadi saya jelaskan yang kata Imam Abidurnya tadi, syukur itu kan kita menggunakan dengan segenap anggota badan. Ketika kita waktunya sholat, kita tidak sholat, otomatis kan kita juga masuk tidak bersyukur. Makanya azabku akan pedih. Makanya yang makna syukur yang sebenarnya kan tadi mendayagunakan segenap anggota badan. Jadi syukur itu bukan hanya ketika kita diberi rezeki banyak, kita banjaan, tapi terhadap Allah pun juga demikian. Kewajiban kita, sholat kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan sholat, berarti kan kita tidak bersyukur. Nah itu kalau masuk kategori adabku akan pedih, syukur yang sebenarnya. Ya kalau mungkin kurang jelas nanti bisa ke rumah Mas. Oh iya makasih. Kalau ke rumah biasanya ada kopi, ada makanan ringan dan yang lain-lain. Kalau di sini kayaknya lebih enak. Kita bisa ngobrol bareng-bareng gitu. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Nanti kita sambung lagi. Kita break dulu, memberikan kesempatan kepada yang mau lewat berikut ini.